Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun secara online. Saya harap hari ini bisa hadir lebih lengkap karena hari ini kita mulai presensinya tetapi masih manual karena presensi online-nya menunggu validasi akhir jadwal oleh Kaprodi atau Seprodi, sehingga kalau sudah validasi nanti ada finalisasi. Setelah finalisasi baru presensi online bisa diimplementasikan. Sementara ya kita kita presensi secara manual dulu ya. Nah, ini presensinya. Nanti saja di akhir kita absen satu-satu ya. Kita panggil satu-satu. Mulai dari Denta Prayogi sampai nomor terakhir Muhammad Siam Burhanuddin. Nah, sekarang kita masih pendalaman konsep dari Maqasidul Quran. Kemudian nanti saya akan membagi tema-tema kajian tematik seperti yang tertuang di dalam RPS. Meskipun ini RPS-nya juga masih belum sempurna ya. Tapi seluruh tema-tema kajiannya sudah siap dimasukkan di situ. Ini RPS-nya. Ini RPS baru ini 2024. Nah, ini ada 4 CPMK. Ada E5 ya, ada 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan sejarah konsep worldview Maqasidul Quran dan urgensinya. Ini agak panjang ini orangnya. Kita sudah bertemu berapa kali? 2 kali, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga atau yang kedua? Di kelas ini. Halo? Hari ini kita pertemuan yang kedua atau yang ketiga? Kelas A ini. Suara saya bisa didengar nggak ya? Halo? Bisa Pak, bisa didengar. Bisa, Pak. Ya, ditanya kok nggak dijawab. Di kelas ini pertemuan kedua atau ketiga? Seingat saya ketiga Pak, yang pertama online juga, tapi nggak tahu. Coba teman-teman yang lain ada yang ingat nggak? Yang lain gimana? Ya, Iya, ketiga, ketiga Pak. Ustaz. Ini ketiga. Tiga ya, oke. Karena
jurnalnya juga belum bisa diisi, sehingga saya lupa ini pertama atau ketiga atau kedua gitu kan. Absen belum diaplikasikan 2 pertemuan kemarin, jurnalnya juga begitu, karena belum bisa diisi jurnalnya oleh Kaprodi, Seprodi belum disiapkan. Baik, nanti saya saya catat secara manual juga gitu ya, supaya nggak lupa gitu. Nah, jadi pertemuan yang akan datang itu isinya sudah mulai kajian tematiknya itu ya, kajian tematiknya. Nah, tapi kita lihat dulu nanti ya. Artinya kalau minggu depan itu belum bisa mulai kajiannya, ya nanti kajian pertama itu kita langsung dua tema gitu ya, di panel gitu ya. Nah, ini kok hilang RPS. Mana RPS? Ini kelihatan ya RPS-nya. Jadi ini Kelihatan, Pak. 5 CPMK. Yang pertama ya, ini kan CPMK ini adalah menjadi pokok-pokok materi ya. Pokok-pokok materi. Yang pertama tentang konsep worldview, ya, pengertian dan sejarah konsep worldview, termasuk maqasidul Quran dan urgensinya. Hari ini terakhir bicara itu, kemudian kita sudah mulai kajian tematik, yaitu konsep Qur'ani tentang eksistensi dan keautentikan Al-Quran. Artinya di sini bagaimana Quran menjelaskan eksistensinya dan menjelaskan keautentikannya kepada kita. Jadi Quran menjelaskan sendiri. Ya, terutama yang sering kita baca surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. CPMK yang ketiga yaitu pandangan, saya sebut kita perbaiki, pandangan Al-Quran tentang konsep Tuhan, manusia, alam, dan hubungannya. Kalau hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan, itu hubungannya apa? Kalau antara manusia dengan alam, relasinya disebut apa? Maka kita tahu kalau hubungan manusia dengan Allah itu adalah hubungannya ibadah, ya. Hubungannya ibadah. Tapi kalau hubungan manusia dengan alam, hubungannya adalah khilafah. Karena manusia diciptakan oleh Allah. Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi dalam konteks relasi manusia dengan Tuhan, dengan Allah,
Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di situ di samping bicara konsepnya, hakikatnya tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam, tapi juga bicara korelasi atau relasi antar ketiga unsur tadi, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Tapi sebenarnya hubungan itu, relasi itu nggak bisa dipecah-pecah gitu ya. Satu kesatuan antara manusia, Allah, manusia, dan alam, yaitu hubungan yang terus antara ketiga itu, baik hubungan dalam arti ibadah, ubudiyah, maupun hubungan khilafah. Nah, dan lagi hubungan antara khalik wal makhluk, ya. Khalik wal makhluk. Kemudian yang keempat, makna konsep agama dan dinul Islam dalam Al-Quran. Ya, ad-din dan dinul Islam. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Allah katakan juga wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Allah katakan juga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tapi Allah katakan juga lakum dinukum waliyadin. Padahal yang diajak bicara orang kafir. Orang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui agama-agama, tidak menerima din, tapi oleh Allah di dalam surat Al-Kafirun itu mereka adalah juga beragama gitu, sehingga disebut dalam ayat itu lakum dinukum waliyadin. Itu nanti tentang konsep din itu kita kupas gitu ya. Ad-din fil Quran ya. Ad-din wal adyan fil Quran. Kemudian bagian CPMK yang kelima yaitu dapat menemukan konsep dan pola dakwah, hubungan dan toleransi beragama menurut Al-Quran. Di satu sisi umat Islam ini secara individu dan jamaah berkelompok diperintah untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk berislam. Tapi di sisi lain kita diperintah juga untuk membangun hubungan dan toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Jadi kan kalau dakwah, perintah dakwah itu memungkinkan adanya pergumulan, ya. Pergumulan bahkan pertempuran antara agama yang satu dengan yang lainnya. Ada ketegangan. Kalau ada orang Kristen mendatangi komunitas Muslim, menawar-nawarkan agamanya, mengajak orang untuk masuk agama mereka, maka umat Islam merasa itu gangguan. Ya. Sebaliknya juga demikian. Agama-agama yang lain juga begitu. Kan kemudian kita jabarkan ke dalam
sub-sub CPMK. Sub-sub CPMK. Dari CPMK 1 ya kita sampai di sub CPMK 1 yang keempat nih, yang keempat. Baru nanti C sub yang kelima itu yang sekarang ketiga ya, lupa saya yang ketiga. Sub CPMK yang ketiga. Baru yang keempat itu nanti menjelaskan dari CPMK 2. Dari CPMK 2 ada sub CPMK 4, 5, 6. Nah, inilah nanti yang masuk kepada kajian-kajian tematik tadi ya. Jadi kalau 1, 2, 3 itu sebagai pengantar umum ya. Pengantar umum. Nah, di bagian 1, 2, 3 itu kan definisi konsep-konsep dasar tentang worldview dulu sudah ya, kemudian apa namanya kemarin ada hubungannya antara worldview kemudian maqasidul Quran dan usulut tafsir. Jadi ini ada hubungannya dengan usulut tafsir. Kemarin usulut tafsir itu ada yang menurut Rashid Ridho misalnya, Rashid Ridho. Nah ini apa namanya yang dari Rashid Ridho kemarin itu perlu kita masukkan dalam penjabaran bagian dari sub-sub CPMK itu ya, untuk memperkaya. Misalnya tentang konsep manusia dan hubungannya dengan Tuhan, dengan alam gitu kan. Di dalam pemikiran Rashid Ridho itu ada qadaya al-mar'ah. Qadaya al-mar'ah. Urusan perempuan. Urusan wanita. Karena wanita, perempuan itu spesifik ya. Sehingga dalam kajian-kajian keislaman ada fiqhun nisa. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Dalam konteks fikih ada fiqhun nisa. Ya. Ini berarti kan perlu kita jabarkan di situ. Jadi misalnya nanti yang membahas konsep manusia difokuskan khusus membahas tentang konsep perempuan, saya kira nggak apa-apa. Nah, di Rashid Ridho juga yang sangat penting ada urusan politik, urusan ekonomi yang dalam kajian Quranic Worldview di tahun-tahun sebelumnya itu belum memasukkan itu politik, ekonomi dan sebagainya. Berat nanti bisa untuk memperkaya dari sub-sub CPMK yang ada, semuanya sekitar 15. Kembali ada sub CPMK tentang kehormatan Al-Quran. Kehormatan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran mematahkan argumen para penista agama dan juga penista Al-Quran. Ini saya kira apa namanya kita bisa menginventarisasi kelompok-kelompok yang suka menista agama dan menista Al-Quran itu
clue-cluenya apa ya, kata-kata kuncinya apa. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran menolak argumen mereka, ya. Mematahkan kemudian menolak. Ya. Ini saya kira penting. Ya, artinya analisis mahasiswa tentang pandangan Al-Quran terhadap kelompok-kelompok yang menista Al-Quran atau menista agama pada umumnya, terutama agama Islam, itu seperti apa. Ya, kemudian itu CPMK yang ke 7 itu sub ya, maksudnya sub CPMK yang ke-7 itu menjabarkan terhadap CPMK 3. Nah, tentang ketuhanan, konsep Al-Quran tentang ketuhanan itu ketuhanan menurut Al-Quran. Ya, tentu adalah tauhid, dan tauhidnya adalah mulai dari tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah sampai tauhidul asma was sifat. Nah, disitulah kemudian relasi Tuhan, manusia, dan alam. Nah, yang di situ disebut bagian akhirnya adalah bagaimana manusia bisa menerapkan dalam hidup ini keseimbangan antara konsep ibadah dan konsep khilafah. Harus seimbang antara fungsi manusia sebagai Abdullah dan juga Khalifatullah. Nah, baru yang berikutnya adalah bicara tentang tadi konsep din tadi ya. Konsep din dan konsep Islam. Yang pertama, Al-Quran bicara dinul Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu jelas ya. Kemudian dijabarkan lagi tentang konsepsi Al-Quran tentang agama dan prinsip kebebasan beragama. Berikutnya tentang kritik Al-Quran terhadap fenomena pluralisme agama, terutama yang mengarah kepada relativisme dan sinkretisme agama. Nanti juga harus dikorek ya ayat-ayat Al-Quran tentang itu. Tentu boleh didukung dengan hadis-hadis Nabi yang sesuai. Kemudian konsepsi Al-Quran tentang prinsip, metode, dan strategi dakwah. Ini sudah ke CPMK bagian akhir. Jadi yang pertama bisa menjelaskan bahkan menerapkan ya. Menerapkan konsepsi Qurani tentang metode, prinsip, ya, prinsip, metode, dan strategi dakwah Islam. Kemudian dapat menerapkan juga manhaj dan prinsip Qurani tentang hubungan, toleransi, dan kerukunan intern dan antar, kerukunan internal dan eksternal, ya. Internal dan eksternal antar umat beragama. Kalau internal tentu antar sesama muslim. Dan bagian paling akhir adalah manhaj dan prinsip Qurani tentang hubungan dan toleransi antar agama atau antar umat beragama. Ini ya kapten kita. Nah, ini nanti insya Allah setelah ini langsung saya bagi dan nanti kita eh, kirim ke grup ya, kirim ke grup. 。
Di sini ada intern dan antar umat beragama, nanti perlu di ini ya. Kemudian manhaj dan prinsip Qur'ani tentangnya. Nah, sekarang saya akan menguraikan lagi tema bagian yang ke sub CPMK yang ke berapa tadi, ketiga ya, ketiga. Nah, nanti saya tambahkan ya, karena materi yang saya siapkan masih ada kekurangan juga ya. Nah, materinya adalah ini tentang Maqasidul Quran menurut Abdul Karim Hamidi. Menurut Abdul Karim Hamidi, penulis buku ini, Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Kitabnya judulnya begitu ya. Al-Madkhal. Al-Madkhal itu jalan masuk. Artinya pengantar. Pengantar menuju Maqasidul Quran. Dalam bahasa kita pengantar. Ini ringkasannya gitu ya. Jadi Maqasidul Quran dalam kajian ilmu Al-Quran dan tafsir semakin menemukan ruang dan peran terhadap dinamika penafsiran Al-Quran. Kalau saudara membaca tafsirnya Majelis Tarjih, Majelis Tarjih yaitu tafsir At-Tanwir yang sekarang yang sudah terbit itu 2 jilid atau 3 juz. Jilid yang pertama 2 juz, jilid yang kedua 1 juz atau terbalik ya. Jadi di situ sudah mulai nampak ya di dalam tafsir itu dan juga tentu tafsir-tafsir yang lain tentang penggunaan ilmu maqasidil Quran ini dalam penafsiran Quran. Nah, dan ini tafsir memasuki wilayah hermeneutis tetapi tidak kepada hermeneutik secara umum ya. Tapi hanya kasus-kasus khususnya saja. Hermeneutik dalam arti sebagai teori penafsiran, bukan sebagai kritik atau teori kritis terhadap teks Quran ya. Karena Quran itu sudah otentik dan bersifat mutlak, maka dalam hal ini kita tidak dalam pretensi mengkritisi nas-nas Al-Quran. Kita mengikuti pandangan Al-Quran itu sendiri ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di sini begitu semakin berkembangnya ilmu tentang maqasid Al-Quran ini dalam penafsiran Al-Quran, maka dalam perkembangan tafsir di Indonesia, tafsir kontemporer, sering digunakan ada istilah tafsir maqasidi. Dan yang mengusung paham ini yaitu Ustadz Doktor, sekarang udah Profesor Abdul Mustaqim, guru besar ilmu tafsir di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang mereka sebut sebagai tafsir maqasidi. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan cara menggali maksud-maksud Al-Quran. Nah, maka di sini perumusan maqasidul Quran itu dirintis oleh Abdul Karim
Muhammad Tahir Hamidi tadi. Jadi Abdul Karim ini merupakan salah satu ulama ahli tafsir yang menawarkan teori maqasidul Quran secara resmi dengan bukunya. Bukunya Al-Madkhal ila Maqasidil Quran tadi. Nah, sebagai perintis, Abdul Karim Hamidi merumuskan teori Maqasidil Quran dalam dua kitabnya. Yang pertama Al-Madkhal ila Maqasidil Quran dan yang kedua Maqasidil Quran min Tasyri'il Ahkam. Tetapi memang Abdul Karim Hamidi ini belum menerbitkan kitab tafsirnya sendiri, sehingga Al-Madkhal ila Maqasidil Quran dan Maqasidil Quran min Tasyri'il Ahkam itu masih bersifat teoretik, ya, belum tatbiki. Nah, mungkin kalau kita simak karya tafsir kontemporer, bisa kita kita cermati tafsir-tafsir mana yang sudah menerapkan maqasidul Quran. Nah, saya kira dalam batas-batas tertentu, Ridho dalam tafsir Al-Manar itu sudah mulai menerapkan. Ridho dalam tafsir Al-Manar sudah mulai menerapkan maqasidul Quran. Nah itu definisinya, terminologi maqasidul Quran, secara terminologis para ulama tidak menetapkan satu definisi khusus, tetapi Hamidi memberikan ta'rif atau definisi. Yang dimaksud dengan maqasidul Quran adalah tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran untuk merealisasikan kemaslahatan para hamba. Jadi di sini maqasidul Quran itu menurut Al-Hamidi yaitu tahqiq, ya, tahqiqul masalih lil ibad, ya. Tahqiqul masalih lil ibad. Nah, Muhammadiyah sebenarnya sudah menangkap itu maqasidul Quran beberapa dekade yang lalu, ya. Karena kalau kita baca himpunan putusan tarjih tentang ta'rif ad-din itu, PT menyebutkan li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Di sini merealisasikan kemaslahatan hamba. Merealisasikan kemaslahatan hamba. Maka definisi yang diberikan Hamid ini meskipun definisi yang sangat mendasar, ya, sangat mendasar, memiliki tujuan utama yaitu kemaslahatul ibad, ya, kemaslahatan para hamba, ya. Maka baik dalam waktu yang disegerakan atau ditunda, artinya waktu hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat, din memberikan atau Al-Quran memberikan arahan kepada umat manusia agar hidup dengan menegakkan kemaslahatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis Nabi, jelas, ya. Khairun nasi anfa'hum linnas. Jadi itu sebenarnya inti dari maqasidul Quran yang juga sekaligus sebagai maqasidus syariah.
Maka maqasid di dalam karya Al-Hamidi tadi, Abdul Karim Al-Hamidi, maqasid dibagi-bagi menjadi maqasid amah, maqasid secara umum, kemudian maqasid khasah, maqasid secara khusus, dan juz'iyah bagian-bagian. Maqasid bagian-bagian itu seperti yang dikemukakan oleh Rashid Ridho kemarin, yaitu ada hukmul maliyah, ada qadaya al-mar'ah, dan sebagainya. Nanti juga bisa dikembangkan aspek-aspek yang lain yang belum tertuang. Mungkin makosidnya sudah bisa ditangkap, bisa dikembangkan, tapi memang belum ditulis. Itu ya. Maka ada qadaya al-mar'ah, ada tentang mal, qadaya al-amwal, ya. Nanti juga ada pendidikan dan sebagainya. Apalagi Rashid Ridho termasuk tokoh pembaharu yang memberikan perhatian kepada pendidikan. Nah, di situ ada maqasid amah, mencakup maksud dan hikmah dari keseluruhan Al-Quran, yaitu perwujudan kemaslahatan yang bersifat individu, kelompok, dan universal. Kemudian ada al-khasah, mencakup maksud dan hikmah yang berhubungan dengan penetapan syariat, yaitu tentunya maqasid al-khasah ini kemaslahatan yang sifatnya spesifik, lebih spesifik. Jadi di situ ada hifdzul akli, hifdzul nafas, kemudian lebih dirinci lagi ada keluarga, harta, dan sebagainya. Itu adalah maqasid al-khasah. Kemudian maqasid al-juz'iyah, mencakup maksud dan hikmah yang berhubungan dengan hukum-hukum pribadi atau individu, misalnya tujuan dari hikmah dari wudhu, hikmah minas sholat, dan sebagainya. Maka menurut Al-Hamidi, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kisah dan cerita terdahulu, bentuk-bentuk i'jaz, kemukjizatannya dalam ungkapan-ungkapan Quran, ada janji dan ancaman, bukanlah ayat-ayat yang mengandung tujuan, namun ayat-ayat tersebut berperan sebagai sarana dan media untuk mencapai dan merealisasikan ketiganya. Adapun ibadah dan adat bertujuan untuk kemaslahatan individu, muamalah untuk kemaslahatan masyarakat dan umat secara universal. Jadi di situ syariatnya ibadah-ibadah mahdoh khusus itu mengarah kepada maqasid juz'iyah atau khasah, sedangkan muamalah pada maqasid yang lebih universal. Nah, sekarang tatbiknya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Metode penerapannya, metode tatbiknya. Jadi maqasidul Quran yang ditawarkan oleh Abdul Karim Al-Hamidi ini dapat dikategorikan sebagai maqasid kamil, ya, maqasid yang karena kitab ini didukung dengan dalil-dalil yang menunjukkan memang maqasidul Quran itu ada. Dalil-dalil yang menetapkan adanya maqasidul Quran dalam ayat Quran. Perumusan dalil-dalil inilah yang menjadi pijakan dalam menafsirkan Quran
yang kemudian muncul ada istilah tafsir maqasidi. Dalam kitab Al-Madkhal ila Maqasidil Quran ini, Al-Hamidi juga membagi tentang dalil-dalilnya ayat-ayat Al-Quran itu. Yang pertama al-adillah al-amah, dalil-dalil umum, kemudian juga al-adillah al-khasah. Nah, sekarang ini misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melahirkan fatwa atau putusan itu juga menggunakan struktur berpikir seperti yang dikembangkan oleh Abdul Karim Al-Hamidi ini. Kalau di Muhammadiyah ada istilah yang pertama adalah Al-Qiyam Al-Asasiyah, itulah sebenarnya adalah Maqasidul Quran Al-Amah. Kemudian Al-Qawaid Kulliyah, ada Al-Qawaid Kulliyah disebutlah Maqasid Al-Juz'iyah, Maqasid Khasah dan Maqasid Juz'iyah. Itu ya. Maka ada Al-Adillah Al-Amah, ada Al-Adillah Al-Khasah. Kalau kita baca kitabnya itu menarik. Nah, kitabnya enggak terbawa ini tadi. Nah, sekarang maqasidul Quran dan penggunaannya nanti ada hubungannya yang erat dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Tapi kesemuanya adalah li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu kalau tarjih begitu ya. Untuk merealisasikan kemaslahatan. Kita ini kan mulainya jam 8. Jadi kalau puasa ini ada perubahan jam. Perubahan jamnya mulainya jam 6.30 tetap. Kemudian berakhirnya jam 8. Kalau biasanya 8.10, ini dikurangi 10 menit. Jadi semuanya begitu. Nah, saya bicara tentang waktu karena ini juga ada hubungannya dengan maqasid juga gitu ya. Jadi al-adillah al-khasah itu menunjukkan adanya illah yang mengiringi suatu ayat, dan illah itu mengisyaratkan adanya maqasid berupa hikmah, manfaat, maslahah untuk para mukallaf. Ini memang ada erat kaitannya dengan syariah ya. Maka pada dalil ini terdapat dua macam taklil. Yaitu taklilul am dan taklilul khas. Taklilul am ditemukan dalam Al-Quran seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Arti ini bisa diurai tersendiri gitu ya. Jadi taklil itu bisa pakai ba, bisa pakai lam, tapi masing-masing punya makna sendiri. Misalnya hadis tentang ru'yatul hilal ketika mengawali puasa dan mengakhiri puasa, itu konteksnya hadis ya di situ. Taklil ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dikarenakan kamu melihat, dan bukalah dikarenakan kamu melihat bulan. Jadi di situ li itu
ta'lil ilah sebagai ilah untuk memulai puasa atau mengakhiri dengan cara melihat ru'yah. Tapi ada kalanya tidak pakai ru'yah, tapi pakai hisab. Karena Al-Quran menunjukkan bahwa pergantian waktu, peredaran waktu itu bisa diperhitungkan. Nah itu ya. Maka antara taklil bil ba dan taklil bil lam itu memiliki makna yang berbeda. Kalau sumu li ru'yatihi, puasalah karena. Jadi nggak pakai ruhnya nggak apa-apa. Yang penting adalah tahu bulan baru sudah masuk. Tapi kalau hadisnya berbunyi sumu bi ru'yatihi, maka nggak ada alternatif lain. Puasa harus dengan ru'yah. Kalau sumu bi ru'yatihi. Nah, di situ terkait dengan makosidnya nanti bagaimana. Nah, yang terakhir ada taklilul khas. Taklilul khas. Contohnya adalah Al-Quran menyampaikan dalam ayat Al-Isra ayat 32 itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Ayat tersebut memiliki maqasid ya, dan maqasidnya akan tercapai. Secara tersurat Allah melarang kepada umat untuk mendekati zina yang dikatakan sebagai seburuk-buruk perbuatan. Pelarangan tersebut berbanding lurus dengan maslahah yang akan dicapai, yakni orang yang jadi di situ yang dilarang tidak mendekati zina yang dikatakan sebagai suasa asabila. Pelarangan tersebut berbanding lurus dengan maslahat yang akan dicapai, yaitu menjaga garis keturunan dengan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya. Nah, maka nanti langsung kita bagi insya Allah dan kita kirim ke grup. Diharapkan kalian siap ya menjadi presentator pertama harus siap. Nah ini kalian di dalam rangka mengisi dengan kajian Quranic Worldview. Jadi kajian Quranic Worldview ini tidak sekedar untuk mendapatkan ilmu dan nilai di dunia, tapi harus dibawa sampai mati dan dalam kehidupan setelah mati. Itulah maqasidul Quran, maslahatul ibad, maslahatul dunia wal akhirah. Saya kira itu saja ini untuk di hari ini. Nanti tinggal kita tambahkan sedikit, yaitu al-alaqah baina maqasidul Quran wa maqasidus syariah. Nanti kita tambahkan, susulkan itu ya, yang terurai di dalam kitab Al-Madkhal ila Maqasidil Quran itu seperti apa. Nah, maka nanti kemudian sore ini sudah langsung kita bagi dan terbagi ke grup ya. Sehingga yang bertugas untuk segera melaksanakan, mengumpulkan bahan, kemudian disusun dalam bentuk
presentasi PPT atau infografis lainnya boleh kemudian dipresentasikan dan kita diskusikan. Itu saya kira. Hanya kita absen. Presensi. Ini bukan. Presensinya enggak ada. Daftar. Dan ya. Kita tutup. Cinta Prayogi. Ini suaranya siapa ini? Yang saya panggil Denta Prayogi, Fahmi Ikhlasul Amal. Fahmi, Hadir. Barel, Barel hadir nggak? Hadir, Ustaz. Agak cepat responnya. Asila Uknul. Hadir, Ustaz. Kemudian Fakri Hakim, Muhammad Fikri Hakim. Hadir, Ustaz. Asda Amatullah. Hadir, Ustaz. Muhammad Nayaka Rajwa. Hadir. Muhammad Wahyu Adi Nugraha. Hadir, Ustaz. Belkis Sakho. Hadir, Ustaz. Harisma Fitri. Hadir, Ustaz. Muhammad Rizky Nasruddin. Hadir, Ustaz. Hadir. Khonsa Adila. Hadir, Ustaz. Sabilatul Jannah. Hadir, Ustaz. Ikram Nurdin Jamil. Hadir, Ustaz. Amru Farhan. Hadir Amru Farhan. Enggak ya. Beni Saputra. Beni Saputra. Beni Saputra enggak ada. Asmahan Hasna. Hadir, Ustaz. Amal fi Nurul Al-Hajj. Amal fi Nurul Al-Hajj. Sekali lagi, Amal fi Nurul Al-Hajj.
Oke, nggak ada ya. Apa siapa namanya? Irfan. Irfan Rizky. Hadir. Sepertinya Wildan Ahmad Syauqi. Hadir Ustaz. Muhammad Khilmi. Hadir Ustaz. Zukhruf Fikri. Zukhruf. Anissa Usaada. Hadir Ustadz. Zulfa Karimah. Zulfa Karimah. Hadir Ustadz. Iya. Catur. Catur Sri Lestari. Sekali lagi Catur Sri Lestari. Syahidul Haq. Muhammad Syahidul Haq. Hadir Ustaz. Zakiyah. Hadir Ustadz. Zakiyah ada? Hadir Ustadz. Izin. Hadir Ustadz. Kenapa? Hadir. Oh, hadir. Ya, yang jelas gitu. Dengarnya izin. Hero Najmuddin. Hadir Ustaz. Tiffany Lovely. Hadir Ustadz. Nabila Zakia. Nabila. Ada nggak Nabila ini? Khairul Zahir. Nggak ada. Aldiansah. Hadir Ustadz. Nadia Syifa. Nadia Syifaul Ummah. Hadir Ustadz. Hadir Ustadz. Nisa Nur Iza. Hadir Ustadz. Fatimah Salma. Hadir Ustadz. Komariah Nur Mujahidah. Komariah. Habib Ihsan Al-Faruq. Hadir Ustaz. Muhammad. Hadir Ustaz. Hadir. Terakhir Siam Burhanuddin hadir ya. Hadir Ustaz. Saya ulang nama belum tadi Komariah. Nabila Catur Sari, Zukhruf Fikri, Beni Saputra, Amirul Farhan, Amro hadir Ustaz. hadir. Denta kosong ya. Denta, Beni Saputra, Catur. Afan Ustadz, Catur lagi ke kampus soalnya rumahnya jauh. Kenapa Catur?
dalam perjalanan Ustaz. Oke, kita cukupkan. Ini Komaria hadir Ustaz. Nabila Zakia hadir Ustaz. siapa? Nabila Zakia. Nabila mana Nabila? Naam, iya Ustaz. Hadir Ustaz. Oke. Afwan Ustadz, atas nama Jasenia Haifa tidak ada di absen Ustadz. Atas nama siapa? Jasenia Haifa. Di sini ya. Di kelas kita enggak? Kalau sudah beres. Jasenia itu di kelas ini juga enggak ada ya? Tidak ada Ustadz, saya emang kelas A Ustadz. Iya, di kelas A kok enggak ada juga tadi. Jasenia. PA-nya siapa Mbak PA-nya? Pembimbing PA kakak. saya Ustadz Syamsul. Loh, kemarin saya lihat di Star kok nggak ada ya? Di Star itu Tapi di jadwal saya ada Ustadz. di jadwal ada ya? Ada Ustadz. Kemarin sudah saya validasi belum ya? Di Star itu. Sudah Ustadz, sudah. Kok nggak ada ya? Bentar ya. Cek dulu. Star Academic. Starnya malah kayak ngecek. Oh, udah bisa. Kok bisa nggak ada? Coba divalidasi terus. Oh iya, sudah ada nih. Dan sudah disetujui. Kok nggak muncul di ini? Ya baik, yang penting sudah ada di database. Nanti kita cek perbaikannya. Saya kira gitu dulu, kita cukupkan. Siang ini insya Allah siang sore ini pembagian tematiknya sudah saya kirim ke grup dan ke Sepada ya. Grup dan Sepada. Dan bisa paling nggak grup dulu, Sepadanya nunggu sempurnanya. RPS kayaknya. Baik, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.